Dan untuk mengetahui informasi lebih lengkap sudah ada Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan Kombes Polisi E. Julpan melalui sambungan telepon. Selamat sore Pak Julpan. Selamat sore Mbak Rifana. Oke Pak Julpan, hingga sore ini sudah berapa terduga teroris yang berhasil diamankan oleh Polda Sulsel dan juga Densus terkait bom gereja Katedral Makassar? Baik, terima kasih. Selamat sore. Jadi sampai dengan hari ini bisa saya sampaikan kepada seluruh pemirsa bahwa pasca ledakan bom tanggal 28 Maret yang lalu di depan gereja Katedral Kota Makassar, Densus 88 Mabes Polri bekerjasama dan dibantu dengan Polda Sulawesi Selatan telah mengamankan dan menangkap sebanyak 33 orang yang saat ini mereka semuanya berada di Polda Sulsel. Kemudian dari 33 ini ada 2 wanita dan sisanya laki-laki. Nah, kemudian kita tahu beberapa hari yang lalu ada yang terpaksa dilumpuhkan yang mengakibatkan meninggal dunia, saudara MT ya di Biringkanaya, Kecamatan Biringkanaya. Kemudian dari korban luka juga dari 4 yang kemarin bertahan sampai kemarin. Hari ini ada yang dikeluarkan 1 yaitu Pak Kosmas. Jadi tinggal 3 orang aja di rumah sakit. Oke, Pak Julpan, dari 33 terduga teroris yang sudah diamankan, apakah mereka semua berasal dari organisasi yang sama, dari JAD, atau terbuka kemungkinan dari organisasi ataupun jaringan yang lain, Pak Julpan? Iya, hasil pemeriksaan sementara ya, bisa saya sampaikan bahwa mereka yang diamankan ini, yang 33 orang adalah orang-orang yang terlibat dalam kaitan bom di depan gereja katedral. Kita tahu bagaimana perintah Bapak Presiden maupun Bapak Kapolri bahwa Polri akan mengejar pelaku pemboman di depan gereja katedral ini sampai dengan ke akar-akarnya. Jadi kepada semua pihak yang terlibat membantu, ya, apapun itu perannya di situ, itu akan kita mintain pertanggungjawabannya. Oleh sebab itu, yang ke-33 orang ini adalah orang-orang yang bisa dipastikan memiliki keterkaitan dan keterlibatan. Kemudian bisa saya sampaikan juga bahwa mereka memang sebagian besar bisa dikatakan satu kelompok yang sama yaitu JAD, bahkan mereka ini merupakan bagian kelompok juga dengan kelompok Villa Mutiara yang di awal tahun kita pernah tangkap 20 orang, ada juga yang meninggal dunia yaitu pimpinannya Saudara Rizaldi, dan ini juga merupakan bagian kelompok daripada itu. Oke, Pak Julpan, apakah sudah diketahui dari hasil penyelidikan dan juga hasil pemeriksaan peran dari ke-33 terduga teroris yang sudah diamankan itu? Iya, tentu sudah kita ketahui ya oleh tim penyidik Densus, tetapi di sini saya tidak bisa menyampaikan kepada publik ya secara rinci atau detail satu persatu, karena kegiatan Densus di lapangan ini masih berlangsung. Jadi tim Densus 88 Mabes Polri dibantu dengan Polda Sulsel di lapangan masih bekerja, tidak menutup kemungkinan akan bertambah lagi orang yang akan kita amankan gitu. Oke, artinya tidak hanya berhenti di 33 terduga teroris yang sudah diamankan ya, masih ada lagi yang sedang dideteksi ataupun akan mencoba diamankan oleh Densus 88 dan juga Polda Sulsel, begitu Pak Julpan? Betul, jadi tentunya kita tahu bahwa dasar hukum yang digunakan oleh Densus 88 dan juga Polda Sulsel dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 5 tentang terorisme tahun 2018, di mana di situ diatur kewenangan dalam rangka pemeriksaan kepada seseorang yang diduga terkait dengan teroris itu selama 21 hari. Jadi ini akan dikembangkan terus sampai nanti mereka-mereka yang akan kita tangkap ini akan dinaikkan statusnya menjadi tersangka, demikian. Oke, Pak Julpan, apakah otak jaringan dari bom bunuh diri di depan gereja Katedral Makassar ini memang sudah ditemukan? Apakah termasuk dari 33 orang itu otaknya? Ya, nanti mungkin Mbak terakhir akan kita rilis nanti ya perannya, karena memang di sini ada yang perannya itu sebagai ada juga membantu merakit bom, ada yang survei lokasi dan sebagainya, ada memberi motivasi dan sebagainya, yang belum bisa kami uraikan siapa orang-orangnya itu. Oke, terakhir Pak Julpan, informasinya ada 1 orang yang merupakan pegawai BUMN yang juga diamankan. Apakah benar dan di mana penangkapan orang tersebut? Motifnya apa, Pak? Ya, jadi benar ya, kemarin disampaikan ada 1 sebenarnya itu pensiunan ya, dari BUMN yang sudah pensiun, artinya sudah tidak bekerja lagi.
diamankan di Maros, Kabupaten Maros. Saat ini masih dalam rangka pemeriksaan. Kemudian saya belum bisa sampaikan juga keterlibatan dan keterkaitannya, perannya terutama ya, tetapi yang jelas memiliki keterkaitan dengan bom bunuh diri di depan gereja katedral ya. Oke. Motifnya dari yang bersangkutan sebagai pensiunan BUMN turut serta dalam aksi bom bunuh diri ini apakah sudah diketahui Pak Zulpan? Ya, belum bisa disampaikan, Mbak. Oke, Jadi belum baik. bisa disampaikan. Ini karena mereka penyelidikan ya dan penyidikan oleh tim Densus ya. Oke. Oke, baik. Nanti kita tunggu hasil penyelidikan dari Polda Sulawesi Selatan dan juga dari Densus 88 atas semua terduga teroris yang sudah diamankan, termasuk salah satu pensiunan BUMN yang terlibat dalam aksi bom bunuh diri di depan Gereja Katedral Makassar. Terima kasih sekali Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan Kombes Polisi E. Zulpan atas waktunya kepada CNN Indonesia Newsroom sore hari ini. Dan untuk mengelaborasi terkait dugaan keterlibatan pensiunan BUMN dalam aksi teror bom Makassar, kali ini sudah bergabung bersama dengan kami Islah Bahrawi, Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia melalui sambungan Zoom. Selamat sore Mas Islah. Selamat sore, Pak. Oke. Mas Islah, tadi kita sudah berbincang dengan Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan sudah membenarkan bahwa ada satu pensiunan perusahaan plat merah atau pensiunan BUMN yang ditangkap, diamankan oleh Densus 88 terkait aksi teror bom bunuh diri di depan Gereja Katedral Makassar. Apa yang bisa Anda analisa dari keterlibatan mantan pensiunan PNS ini, Mas Islah? Saya kira ini sebenarnya sudah bukan sesuatu yang baru ya. Artinya ada beberapa ASN ya, berdasarkan hasil survei dari Alfara, sekitar tahun 2017 itu hampir 20% ASN terpapar. Ini juga bukan hanya ASN sebenarnya, ada beberapa yang sangat mengkhawatirkan dari TNI, Polri juga ada keterpaparan. Artinya paham-paham radikal ini sebenarnya bisa menyasar siapa saja sebenarnya. Oke Mas Islah, ini bukan kejadian yang pertama karena pada tahun 2019 ada juga pegawai BUMN dari Krakatau Steel yang juga diamankan begitu ya. Artinya apakah bisa disimpulkan bahwa paham radikalisme dan juga terorisme ini mulai menyusup, mulai merasuki para pegawai kementerian dan juga lembaga pemerintah, Mas Islah? Sebenarnya kalau kita berbicara tentang permulaannya di mana, ini kan sebenarnya berawal dari sejak awal tahun 80-an. Ya. Ini berawal dari sejak zaman Orde Baru ketika beberapa kelompok-kelompok aktivis Muslim itu begitu dipres, begitu ditekan sehingga mereka kemudian melakukan pola-pola clandestin, memasuki lembaga-lembaga negara termasuk TNI Polri yang punya akses terhadap senjata. Ini kan sebenarnya pola-pola lama, secara diam-diam mereka melakukan itu. Tapi kemudian pasca reformasi mereka kemudian sudah mulai semakin tumbuh gitu, semakin tumbuh dan mulai berusaha untuk melakukan pola-pola yang terbuka. Ini kemudian mereka memanfaatkan kebebasan demokratisasi yang terjadi di negara kita dan buahnya kemudian aksi-aksi itu berbentuk sebagai aksi-aksi yang sifatnya nyata. Kalau dulu mereka clandestin, ya sekarang mereka sudah mulai melakukan pada tataran-tataran di permukaan. Ini saya kira memang menjadi satu kobaran api yang selama ini di dalam sekam, ini sekarang sudah mulai muncul ke permukaan. Artinya ini memang sebenarnya sudah mulai ada prediksi-prediksi itu yang kemudian konflik masa lalu kemudian terjadi pada hari ini. Oke, itu adalah pola-pola lama yang sekarang sudah mulai mencuat ke permukaan. Kita juga tahu bahwa tahun 2019 kemarin sebetulnya sudah ada warning dari Kemenko Polhukam soal radikalisme di tubuh BUMN ataupun perusahaan plat merah. Faktor pemicunya kalau menurut Mas Islah apa saja dan seberapa bahaya jika kelompok-kelompok ataupun para terduga teroris ini kemudian masuk ke dalam perusahaan plat merah? Apa kemudian bahayanya, Mas? Ini sangat berbahaya sekali. Ini kalau kita mengaca kepada negara-negara lain yang memang rata-rata memang kelompok-kelompok radikalis dan juga kelompok-kelompok teroris ini pasti akan nyasar paling awal itu kepada pelayanan-pelayanan publik. Juga berbarengan dengan itu mereka akan masuk kepada elemen-elemen dan komponen militer sebagai penegak hukum, misalnya kepada kepolisian dan juga kepada lembaga-lembaga yang yang memang bertanggung jawab terhadap keamanan negara seperti TNI. Ini memang sesuatu yang riskan dan
dari dulu memang mereka ini berusaha masuk karena memang tujuan mereka kan sebenarnya politik ini, ingin merebut kekuasaan. Jadi otomatis yang disasar paling awal itu adalah memang komponen-komponen dan elemen-elemen yang berkecimpung di dalam proses pemerintahan, termasuk pertahanan dan keamanan. Saya kira ini sudah semacam gestur beberapa kelompok ini di beberapa negara, dan di Indonesia ini memang seolah-olah baru mencuat karena memang kita baru mengalami proses-proses demokratisasi, kebebasan, sehingga mereka mulai, ini kan juga sama saja mereka kemudian melakukan diaspora dalam berbagai bentuk ya. Dan mereka juga bermetamorfosis dalam aksi-aksinya. Ini sebenarnya sudah bisa diprediksi dan bisa dianalisa secara detail kalau kita mengamati tentang dunia radikalisme ini sejak tahun 80-an sebenarnya. Oke, Mas Islah, terakhir apa kemudian yang bisa dilakukan sebagai langkah mitigasi supaya kemudian masuknya paham radikalisme dan juga paham terorisme ke dalam perusahaan-perusahaan plat merah ini kemudian tidak kemudian terulang kembali begitu? Apa yang bisa dilakukan sebagai langkah mitigasi? Awal dari radikalisme ini kan sebenarnya adalah paham-paham yang bersifat intoleran. Ya. Nah, BUMN kita ini kan sudah terlalu lama dimanjakan oleh kebebasan di dalam lembaga-lembaga kerohanian Islam, termasuk masjid-masjid yang berada di dalam BUMN, termasuk lembaga-lembaga pemerintahan lainnya. Ini kan sudah lama kelompok-kelompok intoleran ini sudah melakukan kegiatan-kegiatan itu. Nah, ini harus dimulai dari sana. Memang terorisme, radikalisme, dan sebagainya ini tidak selalu berbasis agama. Tapi dengan agama ini akan menjadi semacam energizing gitu. Ya. Kelompok-kelompok radikal ini akan semakin boosting dengan adanya ajaran-ajaran agama. Makanya menurut saya mitigasi dari pemerintah adalah berusaha melakukan moderasi agama dimulai dari masjid-masjid, lembaga pemerintahan, dan BUMN. Saya kira dari situ. Saya kira ini semua pemerintah harus hadir di sini, negara harus hadir, ketegasan pemerintah juga harus hadir di sini. Saya kira saya sangat mengapresiasi kemarin di Pelni ada pengajian yang kemudian digagalkan. Saya kira ini adalah langkah-langkah yang menurut saya ada langkah keberanian semacam itu yang harus dijadikan jurisprudensi di beberapa tempat dan juga di beberapa lembaga pemerintahan yang saat ini masih dianggap terpapar lah, masih banyak. Dan Polri sendiri saya hasil data terakhir itu hampir 10%, TNI hampir 5%. Saya kira tidak boleh hal ini didiamkan ya, harus ada upaya-upaya dari pemerintah yang lebih konkret dan mitigasi-mitigasi di lapangan yang harus dilakukan untuk mengantisipasi ini, supaya ini tidak menjadi bumerang bagi pemerintah dan juga bagi stabilitas nasional, saya kira. Oke, baik, kita tunggu bagaimana langkah-langkah mitigasi dari pemerintah supaya ini tidak menjadi bumerang bagi pemerintah merasuknya kemudian paham radikalisme dan juga terorisme ke dalam kementerian dan juga lembaga pemerintah ataupun ke perusahaan plat merah. Terima kasih sekali Mas Islah Bahrawi, Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia yang sudah bergabung sore hari ini di CNN Indonesia Newsroom.